bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. diusahakan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa pada sore hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda dan mempersilahkan Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087, atau Anda juga bisa menelpon kami melalui WhatsApp di nomor 0821 706087. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan Alhamdulillah telah hadir membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini Ustaz? Alhamdulillah, saya hari ini sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk menyapa dan pemirsa Fatwa TV sore hari ini? Insyaallah kita selalu rindu untuk menyapa mereka. menyapa para pendengar dan pemirsa insyaallah. Masya Allah. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan pada sore hari ini. Baik, seperti biasa kami juga menyapa beberapa siaran radio RTVC yang turut merilai acara kita pada sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita simak untayan nasihat pembuka dari Ustadz guna mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tokoh dalam sejarah Islam yang disebutkan mereka senantiasa bertambah kebaikan setiap harinya. Bahkan sebagian mereka disebutkan istiqamah dan senantiasa bertambah baik setiap hari untuk waktu yang sangat lama, yang disebutkan selama 50 tahun atau seputar itu. Di antara mereka adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kemudian juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga Abul Husain Al-Mahamidi Asy-Syafi'i rahmatullahi alal jami'. Dan di antara mereka ada satu sosok yang istimewa, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 101 Hijriah. Nah, yang unik dari Umar bin Abdul Aziz adalah beliau ini di samping ulama, beliau juga adalah pejabat, bahkan pejabat tinggi. Karena beliau pernah menjadi gubernur dan beliau juga pernah menjadi orang nomor 1 dalam kekhilafahan Islam. Jadi itulah jabatan tinggi yang sempat dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Namun jabatan tinggi yang beliau emban tidak menghalangi beliau untuk istiqamah di atas jalan Allah
di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa senantiasa bertambah kebaikan setiap hari. Nah, tentunya kita sering mendengar bahwasanya memegang jabatan atau amanah ya, memegang jabatan atau kedudukan yang tinggi di suatu pemerintahan, apalagi pada level gubernur ya, atau presiden atau raja, apalagi khalifah. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ada banyak orang yang gagal di sana. Ada banyak orang yang tergelincir di sana. Namun tidak semuanya seperti itu. Masih ada teladan seperti Umar bin Abdul Aziz yang beliau diuji dengan jabatan tinggi sebagai gubernur atau sebagai khalifah. Namun beliau tetap bisa istiqamah. Bahkan beliau senantiasa bertambah baik atau terlihat bertambah baik setiap harinya. Sebagaimana persaksian orang-orang yang hidup bersama beliau. Maka Umar bin Abdul Aziz adalah teladan untuk kita semuanya, dan secara lebih khusus adalah teladan untuk para pejabat, mereka yang diuji dengan kedudukan yang tinggi di pemerintahan atau yang lain. Anda bisa meneladani Umar bin Abdul Aziz. Maka bapak-bapak atau ibu-ibu yang diberikan amanat untuk memimpin dalam beberapa pekan yang lalu atau dalam beberapa pekan yang akan datang, Anda punya seorang teladan yang baik. Ini adalah figur yang bisa kita teladani bersama. Dengan demikian insyaAllah amanat atau jabatan tidak menghalangi kita untuk bisa tetap baik dan istiqamah serta bertambah kebaikan setiap harinya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya kepada kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai teladan baru bagi kita, khususnya bagi para orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi di suatu tempat dimanapun ataupun bagi masyarakat secara umum. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami kembali mengingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331544687, atau Anda juga bisa melalui fitur WhatsApp call di nomor 0821 706087. Dan alhamdulillah telah membersami kita penelpon pertama pada sore hari ini Ustadz, yang dimana ada Bapak Dindin di Ciamis. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan satu pertanyaan Bapak kepada Ustadz pada sore hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mau nanya ini Ustaz tentang berjamaah bagi masbuk ya. Misalkan dalam sholat berjamaah sudah selesai. Nah, banyak masbuk ya yang mau menyelesaikan sholatnya. Nah, kalau di daerah saya sih ada yang sebagian antara sesama masbuk itu membuat jamaah baru gitu ya, dengan cara membuat barisan baru, menggeserkan masing-masing lah gitu ya. Demikian terbentuk jamaah yang baru ya. Ada juga yang masing-masing gitu ya menyelesaikannya, tidak membentuk jamaah baru. Itu bagaimana Ustaz? Mereka semuanya masbuk ya, bukan jamaah baru yang terlambat sama sekali ya. Enggak, yang masing-masing ya tidak terlambat sama sekali. Ada yang masuk masing-masing sama masbuk gitu. Nah, ada yang melanjutkan masing-masing, ada juga yang membentuk jamaah baru dari setiap masbuk itu gitu ya. Dan ada yang bisa mengajukan diri jadi imamnya gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz, apakah yang kalau misalnya dibolehkan dua-duanya yang paling afdol yang mana gitu? Oke, ya. Itu Ustaz barangkali. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi adanya jamaah yang masbuk ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, ya. Juga pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan sesuatu perkara yang baru. Maka hendaknya kita mencontoh apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan riwayat-riwayat menyebutkan bahwasanya ketika ada sebagian jamaah sholat yang masbuk, maka ketika imam sudah menyelesaikan sholatnya, mereka bangun untuk kemudian menyelesaikan sendiri-sendiri. Nah, jadi ini yang ada riwayatnya dan juga dijelaskan oleh para ulama seperti itu.
Adapun memisah ya, adapun mereka mengerjakan sholat sendiri ya, kemudian membuat jamaah sendiri, maka ini saya tidak mengetahui ada riwayat atau ada penjelasan dari ulama yang membolehkan seperti itu. Jadi yang saya tahu yang boleh dan dilakukan oleh para sahabat dahulu adalah mereka menyelesaikan sholat mereka sendiri-sendiri. Ya, kalau ada yang ketinggalan 2 rakaat mereka nambah 2, ada yang ketinggalan 1 mereka nambah 1, ada yang ketinggalan 3 mereka menambah 3. Jadi masing-masing menyelesaikan sendiri tanpa membuat jamaah sendiri sesama mereka. Nah, jadi itu yang saya tahu disyariatkan dan jelas boleh ya. Adapun untuk yang kedua maka kita butuh mengkaji lagi ya, dan mungkin bertanya kepada yang lebih paham apakah tata cara seperti itu juga dibolehkan. Ya, jadi ini yang saya belum tahu, wallahu taala alam. Ya. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz. Semoga bisa menjadi solusi bagi Bapak Dindin di Ciamis yang barusan bertanya. Baik, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita ambil yang sudah masuk melalui website kami, Ustadz. Yang dimana pertanyaan datang dari Saudara Al-Misbah Tanjung dari Bandung, Jawa Barat. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya ketika sedang junub terus anggota tubuh kita tersentuh sesuatu seperti pakaian, spray, selimut, atau bahkan dinding dan sebagainya. Baik itu ada air mani yang nempel atau tidak. Apakah yang demikian harus ikut dimandikan atau dibilas? Bagaimana kalau ada rambut, bulu badan, atau bulu mata yang rontok saat sedang junub? Apakah harus ikut dimandikan juga? Jika iya, bagaimana kalau ada yang tertinggal? Apakah mandinya sah? Dan bagaimana jika rambut rontokan saat pakai shampoo? Sekian. Tafadhol, Ustaz. Ya, baik. Jadi saat kita berbicara tentang mani ya, dan keluar mani karena bersenggama, maka kita melihatnya dari 2 sisi. Yang pertama, apakah keluarnya mani saat bersenggama itu membuat wudhu kita batal, atau bahkan apakah itu mewajibkan kita untuk mandi. Ini sisi yang pertama. Ya, kemudian sisi yang kedua adalah mani itu sendiri apakah najis atau tidak. Nah, keduanya adalah masalah yang terpisah yang perlu kita pahami secara masing-masing. Adapun bersenggama, ya, maka para ulama sepakat bahwasanya ini menyebabkan kita harus mandi wajib. Jadi bukan hanya wudhu kita yang batal, tapi kita bahkan memiliki hadas besar karena bersenggama itu. Nah, jadi tidak hanya hadas kecil, tapi hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi. Jadi ini yang pertama. Bukan cuma hadas kecil, tapi hadas besar. Maka kita harus mandi wajib. Dan insya Allah saudara penanya sudah paham itu. Ya, kemudian yang kedua adalah mani itu menurut para ulama hukumnya adalah suci. Ya, dia tidak najis. Yang najis adalah madhi. Ya. Madhi itu najis. Kemudian kencing itu juga najis. Wadi itu juga najis karena wadi itu adalah cairan yang keluar setelah keluarnya kencing. Biasanya mengiringi keluarnya kencing. Jadi di antara mani, madhi dan wadi yang tidak najis adalah mani. Kenapa? Karena dahulu kadang-kadang para istri Rasulullah SAW ketika mendapati ada mani maka mereka kadang-kadang hanya mengeriknya saja. Dan para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya kalau hanya dikerik maka itu berarti tidak najis. Kalau najis kan harus dicuci. Ketika para istri Rasulullah hanya mengerik mani yang sudah kering, maka itu menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Yang najis adalah madhi atau wadi, ya. Itu yang najis. Maka ketika ada pakaian kita yang terkena mani, ya, atau mungkin kasurnya atau spraynya, ya, atau dindingnya yang mungkin kecipratan, maka ini tidak membuat benda-benda tersebut menjadi najis. Nah, maka kalau dibersihkan maka itu lebih baik ya, karena kita biasanya jijik ya dengan cairan seperti ini. Ya.
Tapi kalau seandainya tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak dihilangkan najis, ya memang tidak perlu dihilangkan najis karena itu bukan najis. Ya. Jadi masalahnya ringan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dibersihkan sehingga menjadi rapi, maka itu lebih baik, insya Allah. Ya. Adapun kalau ada rambut yang jatuh, ya, atau bulu yang jatuh di situ, maka berarti sudah itu sesuatu yang sudah lepas dari badan kita, maka kita tidak wajib untuk mensucikannya lagi. Ya, yang harus disucikan atau dimandikan adalah badan kita saja, ya, badan kita saja, yaitu seluruh anggota badan yang lahir, ya, seluruh anggota badan yang lahir, yaitu yang nampak, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, termasuk kuku, ya, termasuk juga pantat, ya, dan anggota tubuh yang termasuk juga rambut. Nah, kemudian juga jenggot, ini semuanya harus kena air semuanya saat mandi wajib. Nah, dan syaratnya adalah semuanya terkena air 1 kali, ini yang minimal. Ya. Kalau bisa lebih dari itu maka lebih baik, tapi yang wajib adalah semuanya harus kena air. Ya. Dan kalau saat mandi ada rambut yang rontok, maka ini sesuatu yang biasa dan kita tidak mungkin bisa hindari itu. Maka tidak masalah, itu tidak membuat mandi wajib kita menjadi kurang atau menjadi batal. InsyaAllah kalau kita sudah mengenakan air ke seluruh anggota tubuh, kemudian ada sebagian rambut yang jatuh, ya, maka itu tidak masalah dan tidak berpengaruh kepada mandi wajib kita, walhamdulillah. Baik, semoga bisa dipahami oleh saudara penanya dengan baik. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan faedah baru bagi saudara Misbah Tanjung di Bandung. Baik Ustadz, kita bergeser ke Bekasi. Kali ini ada Ummu Hafsah yang menelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Bertanya Ustadz. Ustadz, apa hukumnya pergi umroh pakai kartu meningitis tanpa melakukan vaksin karena alasan sakit? Syukron. Sakit maksudnya sakit gimana, Bu? Sakit gimana maksudnya sakit? Ya, ada sakit darah tinggi, kolesterol, dan kayak gitu. dokter melarang, ya, dokter melarang, ya. Ya, biasa seperti itu, Ustadz. Oke. Ya. Mohon jawabannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebisa mungkin ya ketika kita melakukan perjalanan ibadah haji, maka kita menjalankannya dengan bersih, ya, tanpa ada pelanggaran apapun. Baik itu pelanggaran syariat terhadap hukum-hukum seputar haji dan umrah, maupun pelanggaran syariat secara umum, ataupun pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi Arabia. Karena peraturan-peraturan ini semuanya dibuat, ya, untuk kemaslahatan kita bersama. Dan kita mengetahui bahwasanya pemerintah itu wajib untuk ditaati selagi perintahnya bukan pada maksiat, ya. Selagi perintahnya bukan berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya ihtisab, ya, mengharapkan pahala kepada Allah dari ketaatan kita kepada pemerintah kita. Baik pemerintah Indonesia yang kita tinggal di sini ataupun pemerintah Saudi Arabia yang membuat aturan tentang haji dan umrah. Itu semuanya wajib untuk kita taati. Kenapa? Karena target kita dalam haji dan umrah itu bukan hanya sekedar sah, tapi kita mengharapkan ibadah haji atau umrah kita itu mabrur, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghindari semua bentuk dosa, baik dosa terkait haji atau umrah maupun dosa-dosa yang lain, termasuk dosa berupa pelanggaran aturan-aturan pemerintah. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin, ya, untuk melakukan meningitis, tapi kemudian dokter menyatakan kita bahaya kalau mendapatkan suntikan meningitis, dan mereka juga mengatakan bahwasanya insya Allah tanpa suntikan meningitis juga misalnya aman, misalnya, ya, aman, ya, atau tidak bisa mengambil suntikan meningitis karena ada masalah sakit tadi itu, ya. Nah, maka kalau memang seperti itu, maka kalau seandainya kemudian, ya, kita pergi dengan rekomendasi dari dokter, ya, dan kemudian
kita mungkin menyerahkan kartu suntik meningitis sebagai apa istilahnya, sebagai formalitas ya, sebagai pelengkap berkas ya. Maka ini tentunya ada sebuah kesalahan ya, tapi kita mungkin akan membandingkan antara maslahat besar ya, melaksanakan ibadah haji atau umrah ya, yang barangkali sudah menjadi kewajiban kita, mungkin sudah sampai pada level wajib. Yang kemudian kita juga meninggalkannya adalah karena faktor kesehatan, ya, di mana dokter merekomendasikan untuk tidak menggabungkan antara suntikan meningitis atau vaksin meningitis dengan obat yang sedang kita minum ya untuk salah satu penyakit kita misalnya. Ya. Nah, maka insya Allah ibu tidak berniat ya untuk benar-benar melanggar peraturan dari pemerintah Arab Saudi ya, maka kalau seandainya harus mengambil jalan seperti itu, maka hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah ada uzur untuk melakukan hal itu, tapi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika memang tidak ada jalan kecuali harus seperti itu. Ya, kalau kita bisa menjelaskan misalnya, Pak ini kami ingin meningitis tapi kondisi kesehatan tidak memungkinkan ya, maka mohon diberikan pengecualian untuk bisa berangkat tanpa suntikan meningitis misalnya. Nah kalau proses seperti itu bisa dijalankan, maka itu yang terbaik ya, beres ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan izin dari otoritas Saudi tanpa kita harus menyerahkan kartu meningitis yang bukan milik kita ya. Tapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan ya, dan terpaksa kita harus melakukan perbuatan seperti tadi itu, maka hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk memperbaiki ibadah haji dan umrah sehingga hal tersebut tidak menghalangi mabrurnya haji atau umrah kita. Ya, jadi berusaha yang terbaik dahulu. Jika harus ada yang dilanggar, maka istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami bagi Ummu Hafsah yang barusan bertanya. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustadz. Kali ini ada Ibu Hamba Allah dari Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, semoga Ustadz dan seluruh tim Fatwa TV Allah berkahi dan berikan keselamatan dunia akhirat. Ingin bertanya Ustadz, apakah istri ikut berdosa jika memang istri itu tidak membangunkan suami untuk sholat subuh? Misalnya kita udah bangunin gitu, tapi suami tetap nggak bisa bangun karena nggak bangun gitu. Jadi alarm juga nggak bangun, dibangun juga nggak bangun. Kalau dipaksa takutnya marah gitu. Apakah kita ikut berdosa? Dan kalau misalnya beberapa menit sebelum azan nih suami ketiduran, terus terlihat karena capek banget pulang kerja. Terus kita nggak bangunin karena kasihan ngelihat suami karena kecapean gitu. Jadi dia nggak ke masjid, sholatnya di rumah gitu. Nah itu ikut berdosa juga nggak Ustadz kita istrinya gitu Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, jadi hendaknya dalam kehidupan rumah tangga ya ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dan hendaknya mereka berusaha agar dalam rumah tangga itu mereka berusaha untuk mewujudkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya mereka saling menasihati bagaimana agar mereka terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada komunikasi yang baik sehingga ada kesepakatan. Misalnya kalau ada salah satu yang mungkin lebih sulit dibangunkan. Ini kita temui di banyak rumah tangga. Ada salah satu dari pasangan suami istri yang lebih susah untuk dibangunkan, sementara yang lain lebih mudah untuk bangun. Atau bahkan kadang-kadang ada dua-duanya yang sama-sama susah. Nah, maka harus ada kerjasama di antara mereka. Jadi bagaimana berusaha agar mereka bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti rumah tangga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mendoakan rahmat ya untuk pasangan suami istri yang saling membangunkan untuk qiyamul lail, dan kalau ada yang tidak bangun maka salah satunya memercikkan air ke wajah pasangannya. Nah, ini Masya Allah ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menunjukkan ada kerjasama, ada ta'awun 'alal birri wa taqwa dalam biduk rumah tangga mereka. Maka kalau ada momentum
mempelajari hukum-hukum seputar ini atau di kajian, itu bisa disepakati bersama bahwasanya nanti ketika ada azan berkumandang ya, atau alarm sholat sudah terdengar, ya maka salah satu dari keduanya akan membangunkan yang lain. Nah kalau yang untuk sholat sunnah saja, ya kita dianjurkan untuk bekerja sama, ya apalagi untuk sesuatu yang wajib. Dalam hal ini suami yang menganggap bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Kalau istrinya mungkin lebih santai, ya dia bisa nggak masalah dia mundur sedikit ya dari awal sholat, ya karena dia tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat jamaah. Sedangkan bagi kaum pria, wajibnya sholat jamaah adalah pendapat sebagian ulama, dan itu adalah pendapat yang kuat. Nah, maka hendaknya ada komunikasi sehingga nanti ketika istri membangunkan suami, maka suami tidak akan marah karena sudah ada kesepakatan bersama. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tanpa disepakati pun harus dilakukan oleh istri, ya. Karena di rumah harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tapi istri bisanya hanyalah mengingatkan, ya, mengingatkan, menegur. Kalau nanti misalnya suaminya tetap lanjut tidur, maka kewajiban istri sudah selesai. Dan demikian juga sebaliknya, ketika misalnya yang susah dibangunkan adalah istrinya, ya, ketika suami membangunkan, dia tetap ingin lanjut sampai misalnya waktu sholat subuhnya lewat. Maka di situ kewajiban suami hanyalah mengingatkan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masing-masing sudah dewasa, masing-masing punya pertanggungjawabannya sendiri. Nah, maka yang menjadi kewajiban mereka adalah mengingatkan, ya, mengingatkan, dan tidak ada kewajiban itu harus diikuti, ya. Harus sukses dalam mengingatkan, tidak harus seperti itu, ya. Maka kalau sudah mengingatkan sekali, ya, 2 kali, ya, 3 kali, ya, tidak bangun juga, maka sudah, ya, dia itulah alasan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti ditanya apakah sudah berdakwah, apakah sudah amar ma'ruf nahi munkar di rumah. Nah, kita bisa menjawab sudah, ya Allah. Ya. Itu sebagai penggugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga hendaknya berdoa, ya, semoga kita diberikan barokah dalam istirahat kita. Nah, tidur itu nggak harus dalam waktu yang lama, ya. Apalagi tidur siang, ya, itu sebagian orang diberikan kesegaran kembali, ya, hanya dengan tidur 10 menit, 5 menit, itu barokah. Toh nanti kalau misalnya ini tentang sholat asar, ya, nanti ketika habis asar kita masih ada waktu lagi mau tidur, boleh, silahkan, ya. Tapi sholat dulu, ya. Jadi meskipun baru tidur 5 menit, 10 menit, maka insya Allah kadang-kadang kita sudah seger lagi, ya. Nanti kalau masih kurang, nanti bisa nambah lagi setelah sholat asar, ya. Nah, itu pentingnya komunikasi di antara suami istri, ya, sehingga nanti nggak perlu ada yang marah. Karena kalau suami belum satu irama, ya, belum kompak dalam hal ini, maka nanti akan ada yang marah, ya. Kemudian nanti berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya. Maka hendaknya itu dibicarakan, ya, disepakati, ya, sehingga nanti ketika istri membangunkan suami, yang ada adalah jazakillahu khairan, dan itu akan menambah keharmonisan rumah tangga dan menambah cinta suami kepada istrinya biidznillah taala. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi solusi bagi hamba Allah di Banten yang barusan bertanya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Bapak hamba Allah di Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya, baik Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz tentang mandi junub. Menyiramkan air ke seluruh tubuh. Di situ sampo-sampo mandi. Mau selesai Pak Ustadz, tiba-tiba perut kita mulas gitu, lalu kita mengair besar. Lengkap nggak suaranya? Pak, suaranya bisa diperjelas Pak, mungkin Pak, barangkali bisa dijauhkan dari mic. Iya. Tentang mandi junub Pak Ustadz. Berzikir. Mandi junub. Mandi junub. Oh, mandi junub, iya. Menyiramkan air seluruh tubuh, baru mandi pakai sampo, sabun. Mau selesai gitu Pak Ustadz, tiba-tiba perut kita mulas gitu. Kita buang air besar gitu,
junub kita itu sahih Pak Ustaz. Nah itu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik. Baik, alhamdulillah bisa kami tangkap ya. Ya, jadi kalau seseorang sudah mandi wajib, nah kemudian di tengah-tengah dia mandi wajib atau di akhir dia mandi wajib, dia merasakan mulus sehingga kemudian buang air besar. Maka apakah mandi wajibnya sah? Ya, jawabannya mandi wajibnya sah. Karena dia sudah ada niat untuk menghilangkan hadas akbar, ya, kemudian dia sudah melakukan rukun mandi wajib, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, adapun kalau kemudian dia menambahnya dengan shampoo dan pakai sabun, ya maka itu lebih baik, yaitu adalah tambahan atau bonusnya. Tapi yang wajib sudah dia kerjakan. Ya, kalau ditambahkan lagi dengan wudhu sebelum mandi wajib, maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan sifatul kamal, ya, sifat sempurna untuk mandi wajib. Ya. Nah kemudian kalau di akhir mandinya atau di tengah-tengah mandinya ini, ya, ketika air sudah sampai ke seluruh anggota tubuh dia buang air besar, maka yang batal bukan mandi wajibnya. Ya, yang batal adalah kesucian dia, dalam arti dia menjadi batal. Yang batal adalah wudhunya, ya, karena ketika orang sudah mandi wajib maka dia boleh untuk langsung sholat tanpa harus berwudhu lagi. Jadi mandi wajib ini menghilangkan hadas akbar sekaligus hadas kecil. Nah kemudian ketika dia buang air besar, maka yang hilang adalah kesuciannya dari hadas kecil. Artinya ketika dia buang air besar, maka dia sekarang berhadas kecil, bukan berhadas besar. Nah maka mandi wajibnya sudah sah, hadas akbarnya sudah hilang. Nah sekarang dia hanya punya hadas kecil saja. Nah maka berarti setelah mandi nanti berarti setelah cebok, ya dia tinggal wudhu saja. Tinggal wudhu saja, dan setelah itu dia bisa mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah lain yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Nah jadi intinya yang terjadi pada orang tersebut adalah hadas kecil. Ya. Hadas besarnya sudah hilang, tinggal ada hadas kecil ini karena dia buang air besarnya di akhir, ya, ketika dia sudah selesai mandi wajib. Nah, maka berarti dia tinggal berwudu untuk kemudian bisa mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga bisa dipahami bagi Bapak hamba Allah di Jakarta. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Baik, silakan Ibu. Tahun lalu, qadarullah, anak saya meninggal dalam kandungan di usia 7 bulan. Saat itu saya benar-benar shock ya Ustadz ya. Jadi nggak sempat untuk mencari tahu seperti ini, bertanya ke Ustadz, konsultasi itu nggak sempat karena saya juga down sekali, dan juga saya dalam keadaan sakit di rahim saya ternyata ada benjolan, jadi kayak terlalu banyak masalah gitu Ustadz, jadi nggak bisa untuk fokus ke mencari kewajiban akikah itu diwajibkan atau tidak, itu saya nggak cari Ustadz. Nah sekarang sudah 1 tahun berlalu, saya sering melihat di Instagram tuh ada Ustadz yang bilang wajib diakikahi juga, ada yang bilang, Ustadz Salaf bilang juga tidak wajib. Bagaimana ya Ustadz ya? Karena ini kan sudah 1 tahun berlalu. Setahu saya kan akikah itu status anak tergadaikan, tapi syarat wajibnya dilakukan dalam 7 hari. Tapi ini kan sudah 1 tahun berlalu dan anaknya kan sudah meninggal dunia Ustadz. Jadi kalau menurut Ustadz tetap diakikahin atau sudah gugur kewajibannya Ustadz? Oke, baik. Ya baik, kami doakan semoga Ibu Nadia ya diberikan ganti yang lebih baik, ya, dan juga musibah yang menimpa semoga bisa menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat ibu dan keluarga di akhirat, ya, dan semoga anak tersebut juga menjadi tabungan kebaikan untuk ibu dan keluarga, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya masalah-masalah fikih, ya, yang sifatnya amaliyah ini memang banyak sekali ada perbedaan pendapat dan sudut pandang di dalamnya, ya. Maka ya tidak perlu heran ya kalau mungkin mendapati ada yang mengatakan
ini wajib akikoh, ada yang mengatakan tidak wajib akikoh. Ya, ini kadang-kadang memang terjadi perbedaan seperti itu. Ya, ya adapun yang saya pahami ya dan yang saya ketahui dalam hal ini anak ini belum disebut sebagai maulud atau disebut sebagai ghulam, ya. Tidak bisa disebut sebagai anak yang sudah lahir atau ghulam dalam arti anak kecil, karena dia meninggal dalam kandungan. Ya, maka dia nanti karena umurnya sudah ada ruh, ya, sudah 7 bulan, ya, berarti sudah ada ruh, sudah ada bentuknya, ya. Maka dia dimandikan, disolatkan, dikafani seperti anak-anak yang lain. Tapi untuk akikoh maka tidak ada kewajiban akikoh untuk anak ini. Ya. Ya, bahkan tentunya kita mengetahui bahwasanya akikoh itu hukumnya menurut sebagian besar ulama itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang pembahasannya lebih ringan, ya, karena tidak terkait wajib atau tidak, ya, menurut sebagian besar ulama. Meskipun ada yang mengatakan wajib. Ya, dan Masya Allah ada semangat dari ibu untuk bertanya, juga dari keluarga untuk menunaikan. Maka ini adalah menunjukkan kebaikan dalam rumah tangga, ya. Semoga Allah berkahi. Dan adapun kewajibannya, maka insya Allah ini tidak ada kewajiban, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak kecil, ya, itu tergadaikan dengan akikohnya. Ya, di sini janin, ya, atau bayi yang baru berumur 7 bulan dan kemudian meninggal di kandungan, ya, maka dia tidak termasuk dalam keumuman ghulam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi yang perlu untuk diakikohi adalah mereka yang sudah lahir, ya. Makanya kita mengenal akikoh itu ketika umurnya sudah 7 hari. Ya, atau juga bisa dilakukan di selain hari ke-7. Kenapa? Karena pembahasannya tentang anak yang sudah lahir. Ya, jadi kita tidak ada mendengar pembahasan tentang akikoh di umur 8 bulan atau yang semacam itu. Jadi yang diakikohi adalah yang sudah berumur 7 hari, yaitu setelah dilahirkan. Ya, maka itulah yang saya pahami dan saya ketahui, dan itu insyaallah yang lebih didukung oleh dalil-dalil biidznillah taala. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru bagi Ibu Nadia yang barusan bertanya. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustadz. Kali ini ada Bapak Sudirman dari Bangka. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya saya ingin tanya Pak, ya, ini masalah sholat, ya, masalah sholat terlalu cepat. Kita jadi imamnya terlalu cepat sholatnya, kami sehingga kita makmum di belakang banyak ketinggalan. Nah ini bagaimana Pak hukumnya? Apakah kita harus mengikuti imam tersebut langsung lanjut? Nah, apakah kita mendirikan sholat kembali Pak? Karena hati nurani kita sudah enggak ini lagi konsentrasi kita sholat itu hilang semuanya Pak. Nah, jadi mohon jawaban Sholatnya dari Pak sholat yang dikeraskan apa sholat fardu? sholat Sholat dikeraskan? dikeraskan Pak, sholat wajib. Sholat wajib. Dikeraskan maksudnya maghrib isya atau zuhur asar? Oke, maghrib isya biasanya kan yang hadir. Jadi kita tahu kan yang jelas cepat. Tanpa ada tumak ninah, hampir pun tidak ada tumak ninahnya Pak. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi para imam hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia sadar bahwasanya dia akan mempertanggungjawabkan amanah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-imamu dhamin, ya. Imam itu adalah penjamin, ya. Dia akan pertanggungjawabkan keimamannya kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka hendaknya imam itu dipilih. Ya, ini tugas para DKM, ya, para takmir masjid, ya, jangan memilih imam yang sembarangan.
imam yang tidak paham hukum sholat ya, sehingga membuat para jamaah ketar-ketir ya, sama mereka khawatir ibadah mereka sah atau tidak. Ini tugas para imam, tugas para DKM dan anggota takmir masjid. Makanya dahulu Nabi Muhammad SAW membuat kriteria, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Nah, kalau dalam bacaan mereka sama, maka yang didahulukan adalah yang paling mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya, ada 4 kriteria yang beliau sebutkan. Lalu kemudian siapa yang lebih dahulu hijrah, siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, untuk apa? Agar masjid-masjid umat Islam ini makmur. Yang menjadi imam adalah orang-orang yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, suaranya indah, sholatnya khusyuk. Kalau khutbahnya bagus. Seperti itu. Jangan sampai menjadi masjid-masjid yang akan dihindari oleh banyak orang. Apalagi orang sampai khawatir sholatnya tidak sah. Maka ini adalah pesan untuk para imam. Ya, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah ya. Jangan sampai Anda dibenci, ya, jangan sampai Anda membuat orang-orang khawatir akan sholat mereka. Ya, maka ya, sholat itu yang sedang-sedang, ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Rukun-rukun sholat harus dipenuhi, syarat-syaratnya. Ya, kemudian kekhusyuannya, ya, harus tuma'ninah. Ya, ini juga yang terjadi di sebagian masjid adalah kadang-kadang memang mungkin apakah tuma'ninah atau tidak itu mungkin masih bisa kita perdebatkan. Ya, karena sebagian ulama memang mensyaratkan ya tuma'ninah itu yang minimalis, yaitu yang penting bisa mengucapkan misalnya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, sudah cukup 1 kali saja, itu sudah tuma'ninah. Tapi hendaknya kita jangan buru-buru ya. Kita berikan kesempatan kepada imam, kepada makmum ya, untuk bisa mengikuti gerakan sholat kita dan bacaan sholat kita. Nah, kalau kemudian makmum merasa khawatir ya, jadi makmum kalau sudah tahu imamnya cepat ya, dan kita memang harus sholat di masjid itu, tidak ada pilihan lain, maka hendaknya kita menyesuaikan diri. Artinya kalau tahu dia bacanya cepat, maka kita juga membaca dengan lebih cepat, sehingga tidak ketinggalan. Tapi kalau memang ini cepat sekali sehingga tidak ada tumakninah lagi, ya, maka berarti kita tidak boleh untuk sholat di belakang imam yang tidak tumakninah itu. Karena tumakninah itu syarat sahnya sholat. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan al-musi' sholatahu. Salah seorang sahabat yang sholatnya buruk, ya, salah-salah dalam sholatnya, beliau perintahkan beberapa kali untuk diulang. Kenapa? Karena yang seperti itu tidak sah. Nah, kalau kita mendapati di masjid kita ada indikasi seperti itu ya, ada hal-hal yang menyebabkan sholat tidak sah, termasuk diantaranya tidak ada tumakninah dalam sholat, maka hendaknya kita memilih sholat di tempat lain, ya, atau bahkan sholat sendiri ya. Yang penting sholat kita sah, lebih kita utamakan daripada sholat kita menjadi tidak sah. Ya, jadi kita bisa bersiap-siap ya untuk membaca lebih cepat sehingga tidak ketinggalan, atau kalau kita sudah nasihati tapi tidak juga diubah ya, takmir masjid juga mendiamkan saja, maka kita bisa memilih sholat di tempat lain ya. Bahkan kalau kita misalnya tidak tahu, kemudian kita melihat ada sholat yang seperti itu, boleh di tengah-tengah sholat kita membatalkan sholat kita untuk kemudian nanti setelah selesai sholat sendiri atau pindah ke masjid yang lain. Ya, semuanya boleh. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustadz. Semoga bisa menjadi semoga bisa menjadi pemahaman yang baru bagi saudara Bapak Sudirman di Jakarta. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan satu pertanyaan Ibu untuk Ustadz pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya membaca amin di dalam sholat sendirian Ustadz? Apakah termasuk wajib atau sunnah Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membaca amin itu hukumnya sunnah ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan wa idza ammana fa aminu, dan jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah oleh kalian amin juga. Nah, jadi ini konteksnya adalah untuk imam dan makmum ya. Tapi orang yang membaca sendiri juga karena Al-Fatihah itu diakhiri dengan doa ya, dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka setelah itu kita dianjurkan untuk mengaminkan doa ini dengan mengatakan amin ya, baru kemudian berpindah ke berpindah ke bacaan surat yang setelahnya. Nah, jadi yang wajib dan rukun adalah bacaan Al-Fatihahnya. Adapun mengucapkan amin maka hukumnya adalah sunnah saja ya. Sunnah saja dan tidak wajib ya. Jadi kalau ada makmum yang tidak membaca amin atau dia membaca amin tapi pelan saja maka nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa hukumnya, tidak sampai berdosa dan sholatnya tetap sah karena hukumnya adalah sunnah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami dari Ibu Yanti yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kali ini dari Bapak Tulungan dari Sumatera Utara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Silakan pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, masalah khusyuk dalam sholat. Apakah hukumnya dalam firman Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sebenarnya masalah khusyuk ini sebagian ulama mengatakan ada syarat khusyuk itu. Jadi saya mengharap sebenarnya apakah itu ada, tolong dijelaskan. Karena meneliti firman tadi yang saya sebutkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ya, memuji para ibadur Rahman ya. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya, bahwasanya di antara sifat mereka adalah dalam sholat mereka khusyuk. Nah, jadi ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh ibadur Rahman dan orang-orang yang beriman. Ya. Mereka kalau sholat maka sholat mereka khusyuk. Ya, sholat mereka tidak seperti sholat orang munafik. Ya. Yang disebutkan orang-orang munafik itu sholatnya adalah muka wa tasdiyah. Ya. Sekedar bernyanyi-nyanyi dan bertepuk tangan. Ya. Mereka la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak berzikir memuji Allah kecuali hanya sedikit. Mereka salat hanya untuk setor muka ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa aman tinggal di kota Madinah. Adapun para ibadur Rahman dan orang-orang yang mukminin ya, mereka menjadikan salat sebagai ibadah utama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke masjid dengan sepenuh hati, menganggap itu sebagai kewajiban yang harus mereka tunaikan. Maka kemudian mereka tegakkan sholatnya, tidak hanya mereka lakukan saja, tapi wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Maka mereka datang dengan persiapan yang matang. Ya. Mereka pahami zikir-zikir dan doanya. Mereka hadirkan kekhusyuan dalam sholat mereka. Nah, maka begitulah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-muqarrabin dan ibadur Rahman. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sifat khusyuk dalam salat itu ada. Dan ini merupakan sifat yang positif yang Allah berikan kepada sebagian hamba Allah saja. Ya, tidak semua orang bisa mendapati khusyuk itu. Tapi para ulama juga menjelaskan bahwasanya khusyuk dalam salat itu bukan syarat sahnya salat. Sebagian ulama mengatakan khusyuk itu wajib, sebagian mengatakan itu hukumnya adalah sunnah. Tapi mereka sepakat bahwasanya khusyuk dalam salat itu bukan syarat sahnya salat. Jadi kalau ada seorang muslim yang sudah mengerjakan salat lengkap dengan bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya, gerakan-gerakannya, dia tunaikan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya,
apabila dia tambahkan dengan sunnah-sunnahnya, maka sholatnya sudah sah. Meskipun dia tidak khusyuk sepanjang sholat dia. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali apa yang engkau hayati. Penghayatan ini adalah khusyuk dalam sholat. Khusyuk yaitu ketika orang dalam sholatnya dia menggabungkan antara tiga ibadah sekaligus, di mana badannya bergerak dengan berdiri, ruku atau sujud. Mulutnya qomat kamit dengan bacaan doa dan zikir. Membaca Al-Fatihah, membaca zikir sujud, zikir ruku. Berdoa dalam sujud. Kemudian hati dia hadir. Hati dia khusyuk dan menghayati. Maka ini adalah solat yang sempurna. Jadi semua anggota badan, kemudian mulut dan hati semuanya ikut beribadah. Nah, seperti itu adalah ibadah yang khusyuk. Jadi sebagian orang akan memiliki sholat yang sah saja, tapi apakah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya belum tentu. Karena tadi dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Yang kamu dapat pahalanya adalah yang kamu hayati. Yang tidak dihayati maka dia mengurangi pahala sholat. Tapi sah, sholatnya sah, tapi berkurang pahalanya. Maka hendaknya seorang muslim ketika dia sholat, maka targetnya jangan hanya sah, tapi targetnya adalah sholat yang diterima dan mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu hal yang mendukung diterimanya sholat kita dan mabrurnya sholat kita adalah menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Maka khusyuk itu ada. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang khusyuk, dan itu sifatnya orang-orang yang beriman, para ibadur rahman. Jadi kita jangan mengatakan tidak ada khusyuk, itu tidak ada misalnya karena kita merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan khusyuk. Jadi dalil-dalilnya ada. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kita untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Maka kalau kita belum bisa menemuinya, hendaknya kita belajar dengan lebih banyak lagi. Belajar bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita, sehingga sholat kita tidak hanya sah, tapi juga mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan prosentase sholat kita yang diterima Allah menjadi semakin naik, semakin tinggi. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan kekhusyuan dalam sebagian besar sholat kita. Syukur kalau kita bisa khusyuk dalam sholat kita dari awal sampai akhir, maka itu yang paling sempurna. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak penanya di Sumatera Utara. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami bagi Bapak Tulungan dari Sumatera Utara. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan terakhir pada live interaktif sore kali ini, di mana pertanyaan kita utarakan yang masuk dari website kami, Ustadz. Pertanyaan datang dari saudari Dita Monika di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai hukum ujung pakaian gamis wanita yang terkena percikan air saat di jalan. Kadangkala warna pakaian jadi agak kecoklatan jika percikan air bercampur dengan tanah atau debu. Kita tidak tahu apakah air tersebut mengandung kotoran hewan atau najis lainnya karena tidak berbau. Jika pakaian masih basah terkena air tersebut, apakah bisa digunakan untuk sholat? Jika harus dibersihkan dahulu, bagaimana cara membersihkannya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, baik, hukum dasar segala sesuatu, termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita dan berada di tanah, adalah suci. Jadi selagi kita tidak yakin bahwasanya cairan atau benda yang mengenai baju kita adalah najis, maka kita abaikan saja. Kita anggap baju kita suci. Maka kita bisa sholat dengan pakaian tersebut tanpa khawatir bahwasanya ada najis di sana. Kenapa? Karena hukum dasarnya adalah pakaian kita suci dan benda-benda di sekitar kita juga suci. Bahkan kalau kita asumsikan bahwasanya di sana ada najis, maka Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang dhailul mar'ah. Dhailul mar'ah adalah pakaian bawah wanita.
yang memang disyariatkan untuk lebih panjang, yang menutupi kaki. Sehingga kadang-kadang harus menyapu tanah. Ya. Itu pakaian wanita memang seperti itu. Nah maka kalau diasumsikan kadang-kadang ada najis yang menempel pada pakaian tersebut, maka Nabi sudah menjelaskan yutahhiruhu ma ba'dahu. Ya, jadi yang setelahnya sudah mensucikannya. Nah, jadi maka tidak masalah bagi seorang wanita ya untuk tetap sholat ya dengan pakaian yang dia pakai, meskipun ketika misalnya dia berjalan ke masjid pakaiannya menyapu najis. Ya. Nah dia tidak perlu mengganti pakaian di masjid. Kenapa? Karena ketika dia menyapu pakaian menyapu najis di jalan, maka langkah-langkah yang setelahnya ya itu sudah mensucikannya. Dan kita tahu bahwasanya debu ya itu adalah tahur ya, debu atau tanah itu juga mensucikan ya. Jadi yang mensucikan bukan hanya air ya, dan tanah pun juga ikut mensucikan. Maka ini penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Maka kalau Anda berjalan dan pakaian Anda mengenai kotoran atau najis di jalan, kemudian setelah itu Anda masih berjalan lagi, maka pakaian tersebut sudah dianggap suci oleh Rasulullah SAW. Ya, baik, ada satu permasalahan yang kita bahas pada pekan lalu ya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit faedah tentangnya, yaitu tentang hukum melakukan akad nikah ya, atau akad talak ya dalam drama ya, atau film atau sinetron atau yang semacamnya. Ini sebuah pertanyaan yang disampaikan pada pekan yang lalu, dan saya sudah sampaikan bahwasanya yang seperti itu tidak boleh ya, karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 3 hal yang kalau diucapkan secara serius jatuhnya serius, kalau diucapkan secara bercanda maka jatuhnya serius, artinya terhitung dan jatuh, yaitu nikah, tolak, dan satu lagi adalah membebaskan budak. Kemudian dalam satu riwayat yang satu lagi adalah raj'ah, yaitu merujuk istri ya. Nah kita sudah sampaikan hal seperti itu, dan memang itulah yang menjadi jawaban para ulama ya. Namun mungkin ada sedikit yang perlu diberikan catatan, yaitu bahwasanya nikah dalam drama atau sinetron ya, itu jatuh ya kalau misalnya syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya yang menikahkan adalah wali dari wanita yang ada di drama atau sinetron tersebut, yaitu wanita yang dinikahkan. Nah, kemudian di situ juga ada 2 saksi misalnya, maka akad nikah seperti itu yang sah ya. Jadi meskipun sifatnya hanyalah sandiwara ya atau drama, tapi itu jatuh ya, maka berarti si mempelai wanita dalam drama tersebut menjadi suami bagi mempelai wanita ya, yaitu ketika yang mengucapkan akad nikah adalah wali dari wanita tersebut. Nah, demikian juga ketika ada adegan talak ya, maka itu juga jatuh dan dihitung sebagai talak ketika yang mengucapkannya adalah suaminya sendiri ya. Misalnya dia di drama itu diplot sebagai pasangan suami istri, dan mereka memang suami istri juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang nyata ya, maka berarti kalau itu diucapkan dalam drama maka talak tersebut juga jatuh ya. Jadi intinya tambahan catatannya adalah itu baru jatuh ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan diucapkan oleh orang yang berhak untuk mengucapkannya ya. Jadi hendaknya kita hati-hati ya, dan mungkin mereka yang terjun dalam dunia seperti itu hendaknya lebih berhati-hati lagi dan tidak bermudah-mudah untuk mengucapkan talak ya, atau nikah atau rujuk atau membebaskan budak. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi tambahan catatan untuk pembahasan yang kita lakukan pada pekan yang lalu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Baik, wa iyyakum Ustaz. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita dan menutup kegiatan kita pada sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan senantiasa memberkahi ilmu-ilmu Ustaz di kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa dan pendengar Fata TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan Fata TV live interaktif Jalan Lurus
bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy M. Hafizahullah Ta'ala. Malam ini pukul 8 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jember melalui telekonferensi. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu mendukung program dakwah kami Fatwa TV melalui nomor rekening yang sudah Anda lihat di layar kaca Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur dan semoga Allah senantiasa membalas apa yang telah Anda keluarkan. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir pula kegiatan Fatwa TV Live Interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz Anas Burhanuddin M. Hafizahullah Ta'ala pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kegiatan Live Interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya